Sebuah ironi yang menggembirakan petani namun sekaligus membuat pedagang dan konsumen kelapa mengeluh. Saat ini tengah berlangsung di sektor produksi kelapa Indonesia. Semua ini terjadi akibat ekspor kelapa dari Indonesia ke negeri Cina semakin menggila. Pada periode Februari 2025 saja, misalnya, terjadi peningkatan ekspor kelapa ke Cina sebesar 29,28%. Dan antara Januari hingga Maret 2025, ekspor kelapa Indonesia ke Cina berhasil mencatatkan nilai sekitar 43,1 juta dolar Amerika Serikat. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS. Masyarakat Cina atau Tiongkok sekarang ini mempunyai kecenderungan mengganti susu dengan santan kelapa, sehingga kebutuhan mereka atas kelapa segar semakin menjadi-jadi. Peluang ini tentu saja dimanfaatkan para eksportir untuk mengekspor kelapa dalam jumlah besar ke negeri Cina. Dan para petani kelapa pun diuntungkan lantaran produk mereka banyak terserap ekspor. Namun ironisnya, tingginya permintaan ekspor itu menyebabkan pasokan kelapa di dalam negeri menjadi langka dan harga jualnya pun melonjak berkali-kali lipat. Di banyak pasar tradisional, kelapa parut berukuran kecil yang biasanya dijual sekitar Rp5.000 per butir. Misalnya, kini dijual antara Rp12 hingga Rp17.000 per butir. Sedangkan kelapa berukuran besar, ada yang dijual sampai Rp25.000 per butir. Kondisi ini sudah mulai dirasakan para pedagang sejak Lebaran lalu. Dan setelah Lebaran, harga kelapa bukannya kembali normal, namun malahan semakin mahal. Para pedagang kelapa umumnya menyadari bahwa kelangkaan kelapa itu terjadi akibat peningkatan ekspor kelapa ke Cina. Dalam hal ini, para petani kelapa mendapat keuntungan besar, tetapi para pedagang di pasar-pasar tradisional kelimpungan lantaran berkurangnya pembeli, juga karena para petani menjual kelapanya kepada para pedagang dengan harga ekspor. Ini sebuah dilema. Di satu sisi, pemerintah sedang menggalakkan ekspor produk-produk pertanian termasuk kelapa, namun di sisi lain, pasokan kelapa di dalam negeri menjadi berkurang. Tentu saja, pemerintah tidak mungkin menyetop ekspor kelapa yang berpotensi meningkatkan devisa negara dan menguntungkan para petani demi pasar dalam negeri. Namun, pemerintah juga harus memikirkan kebutuhan kelapa bagi masyarakat Indonesia, termasuk para pedagangnya. Sebagai jalan tengah, pemerintah akan mengatur laju ekspor kelapa dengan mekanisme pungutan ekspor. Menteri Perdagangan Budi Santoso berharap penerapan mekanisme pungutan ekspor ini akan menjadi instrumen yang dapat membuat para eksportir tidak jor-joran mengekspor produk kelapa ke luar negeri dan menyisakan persediaan kelapa untuk kebutuhan dalam negeri. Mengenai berapa besarnya pungutan ekspor tersebut, pemerintah masih akan menghitungnya. Budi Santoso mengakui tingginya permintaan kelapa dari luar negeri, terutama Cina, membuat petani dan eksportir lebih memilih mengirim kelapa ke pasar internasional karena harganya lebih menggiurkan. Tapi akibatnya, pasokan kelapa di dalam negeri menjadi berkurang. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, eksportir, dan kebutuhan domestik. Indonesia tercatat sebagai produsen kelapa nomor 2 terbesar di dunia setelah Filipina. Jumlah produksinya mencapai sekitar 2,83 juta metrik ton pada tahun 2023. Pada tahun tersebut, ekspor kelapa Indonesia ke berbagai negara mencapai sekitar 1,53 miliar dolar Amerika, dengan pangsa sebesar 38,3% dari total ekspor dunia. Tiongkok, Vietnam, Malaysia, dan Singapura merupakan negara-negara tujuan utama ekspor kelapa dari Indonesia. Yang diekspor Indonesia ke negara-negara tersebut bukan hanya kelapa mentah, tetapi juga minyak kelapa, santan, kelapa parut, briket arang, dan air kelapa atau nata de coco. Presiden Prabowo pernah mengatakan bahwa Indonesia sebaiknya berhenti mengekspor kelapa mentah, tetapi menggantinya dengan produk-produk yang berasal dari kelapa, seperti minyak kelapa dan nata de coco. Dengan demikian, pasokan kelapa mentah untuk kebutuhan domestik akan tetap tercukupi. Men of our time.